Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 4 sampai dengan 6, masih tentang menyayangi hewan. Ayo mengamati. Ayo amatilah gambar-gambar berikut dengan teliti. Hewan apa yang terdapat dalam gambar? Benda apa saja yang terdapat dalam gambar? Kegiatan apa saja yang ditunjukkan pada gambar? Ayo membaca. Dokter hewan bertugas merawat dan mengobati hewan yang sakit. Selain dokter hewan, ada banyak profesi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gambar berikut. Petani bekerja menanam berbagai tanaman. Pedagang bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Adapun guru bekerja mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Semua pekerjaan sama pentingnya bagi kita. Kita harus menghargai pekerjaan orang-orang di sekitar kita. Ayo membaca. Ayo bacalah dongeng tentang kera dan rusa pada halaman 112 di bukumu dengan seksama. Kera dan rusa. Suatu siang yang terik, tampak seekor rusa sedang berjalan tertatih-tatih. Napasnya terengah-engah karena sangat kelelahan. Kebetulan di depan ada sebuah pohon rindang. Di pohon itu tampak ada seekor kera sedang duduk di cabang pohon. Rusa pun memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sebentar. "Oh rusa, kamu tampak lelah sekali. Kamu mau kemana?" tanya kera dari atas pohon. "Aku sangat haus, kera. Aku mencari sungai untuk minum, tapi sampai sekarang belum menemukannya. Apakah kamu tahu di mana sungai yang paling dekat dari sini?" jawab rusa. "Aduh, kasihan sekali kamu rusa. Kalau kamu mencari sungai, dari sini masih sangat jauh. Tapi di ujung jalan ini ada sebuah danau. Air di sana cukup jernih. Kamu bisa minum di sana," ucap kera. "Oh, benarkah kera? Terima kasih banyak," sahut rusa. Rusa pun mencoba bangkit dan berjalan sesuai petunjuk kera. Setelah berjalan dengan susah payah, akhirnya rusa menemukan danau seperti yang dikatakan kera. Rusa pun menghilangkan rasa hausnya dengan meminum air danau tersebut. "Wah, ternyata kera itu benar. Dia kera yang sangat baik. Aku akan membalas kebaikannya di lain waktu," gumam rusa. Setelah cukup minum dan beristirahat, rusa bergegas untuk pulang ke rumahnya. Untuk menuju ke rumahnya, rusa harus melewati jalan yang sama seperti saat ia berangkat. "Oh iya, aku akan menemui kera lagi dan mengundangnya ke rumahku sebagai bentuk terima kasihku," pikir rusa. Namun, saat melewati pohon tempat beristirahatnya tadi, rusa tidak melihat kera. Pohon itu tampak kosong. Akhirnya, rusa memutuskan untuk langsung kembali ke rumahnya saja. Tiba-tiba, dari balik semak-semak di tepi jalan terdengar suara samar-samar. Rusa merasa takut mendengar suara itu. Rusa pun mempercepat langkahnya. Namun, suara samar-samar tersebut terdengar semakin jelas. Kini rusa mendengar suara tangisan dan permintaan tolong. Ternyata tangisan itu berasal dari kera yang terperosok ke dalam lubang di semak-semak. Ayo menulis. Dongeng kera dan rusa tersebut masih belum selesai. Bagaimana kira-kira lanjutan ceritanya? Coba kamu lanjutkan dongeng tersebut. Buatlah akhir dongeng tersebut sesuai imajinasimu. Ayo berhitung. Joni memotong apelnya menjadi 2 bagian sama besar. Joni kemudian makan 1 bagian. Ibu memotong apel miliknya menjadi 4 bagian sama besar. Ibu kemudian makan 2 bagian dari apel tersebut. Perhatikan gambar pertama. Bagian apel yang dimakan Joni dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Gambar kedua, bagian apel yang dimakan ibu dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Siapakah yang makan bagian apel yang lebih besar? Pecahan yang berbeda pembilang dan penyebutnya dapat bernilai sama. Ayo berhitung. Perhatikan gambar pecahan yang ditunjukkan bagian yang diwarnai berikut. Gambar pertama, 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Nilai pecahannya 1/2. Gambar kedua,
2 bagian dari 4 bagian yang sama. Nilai pecahannya 2/4. Gambar ketiga, 4 bagian dari 8 bagian yang sama. Nilai pecahannya 4/8. Perhatikan bahwa bagian pecahan yang diarsir besarnya sama. Pecahan yang bernilai sama disebut pecahan senilai. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Ayo pembaca. Ada banyak petugas yang bekerja di kebun binatang. Ada petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan kebun binatang. Ada penjaga satwa yang bertugas merawat hewan-hewan yang ada di sana. Ada pula petugas pemeliharaan tumbuhan yang bertugas merawat tanaman yang ada di kebun binatang. Apakah di sekolahmu juga terdapat pembagian tugas? Tuliskan macam-macam kegiatan yang ada di sekolahmu. Tuliskan juga pembagian tugasnya. Ayo bercerita. Sudahkah kamu melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan tugasmu sebagai siswa. Ayo berhitung. Kakek Tony memiliki 15 ekor kambing. Kambing-kambing tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kandang. Sebanyak 5 ekor kambing dimasukkan dalam kandang pertama. Sebanyak 6 ekor kambing dimasukkan ke dalam kandang kedua. Sisanya dimasukkan ke dalam kandang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Yang berwarna biru, kandang pertama berisi 5 dari 15 bagian yang sama. Ditulis 5/15. Gambar kedua, kandang kedua berisi 6 dari 15 bagian yang sama. Ditulis 6/15. Kandang ketiga berisi sisanya, yaitu 4 dari 15 bagian yang sama. Ditulis 4/15. Ayo bercerita. Selain memelihara kambing, kakek Tony juga memelihara sapi. Kakek mempekerjakan beberapa orang untuk mengurus peternakannya. Ada yang bertugas mencari rumput untuk makan kambing, memberi makan sapi, membersihkan kandang. Mereka memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda, namun tujuannya sama, yaitu agar ternak-ternak kakek sehat dan terawat. Ayo bercerita. Sikap warga di lingkungan kita juga memiliki peran. Gambar pertama, petugas keamanan. Gambar kedua, ketua RT. Gambar ketiga, petugas kebersihan. Ada petugas keamanan yang berperan menjaga keamanan lingkungan. Petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Ketua RT bertugas memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Bagaimana di lingkungan tempat tinggalmu? Adakah peran-peran seperti di atas? Ayo sebutkan berbagai peran yang kamu temui di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Tuliskan juga akibat jika peran tersebut tidak ada. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu jika mengalami kesulitan. Demikian pembelajaran 4-6 kali ini. Kita akhiri. Let's close by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.